dan tarawih malam ke-8 Ramadan 1444 Hijriah. Sebelum kita menunaikan ibadah sholat tarawih, maka kita akan bersama-sama mengikuti kultum Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi MA dengan materi menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kepada Al-Mukarram Tuan Guru disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah Sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Bapak Ibu muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, shaimin shaimat, para asatidz al-mukarramun, orang tua kita, guru-guru kita, para sesepuh yang alhamdulillah berkesempatan hadir untuk bersama-sama melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan melipat gandakan pahala ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita dan senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita bersyukur. Tadi temanya disampaikan bersyukur. Semua ibadah yang kita lakukan ini Bapak Ibu harus diniatkan untuk bersyukur. Kan innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung niat. Kalau tidak pernah berniat salat, walaupun melaksanakannya setiap saat, tidak dihitung salat. Maka harus ada niat. Maka begitu juga dengan bersyukur. Semua penceramah mengajak kita bersyukur. Biasanya melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Tentu tidak cukup. Tetapi di dalam Al-Quran Allah mengatakan i'malu ala Daud syukra. Beramallah, beribadahlah syukra. Maksudnya apa syukra? Karena amal ibadah itulah yang menjadi bukti syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari semua ibadah kita di bulan puasa ini diiringi atau disertai dengan niat untuk meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan niat yang lain. Jangan pacu ibadah niatnya supaya sugih, supaya murah rezeki, walaupun secara fikih tidak haram, tetapi tidak bagus. Ada yang ibadahnya pacu ibadah. Kenapa? Kebetulan dia sedang ikut tes. Apa istilahnya? P3K apa istilahnya nolak? Pun pacu ibadah. Ada lagi kurang sehat, pacu dia ibadah supaya sehat. Lebih-lebih yang jomblo, yang tidak datang-datang jodohnya, pacu dia sembahyang. Maksudnya apa? Motivasinya apa? Supaya segera datang jodohnya. Motivasi seperti itu kata ulama bahaya. Kenapa bahaya? Misalnya niatnya sugih. Bahayanya di mana kalau motivasinya supaya sugih? Begitu dia sugih, berhenti dia ibadah. Kan dia sudah tercapai tujuan. Begitu dia lulus P3K atau PNS, berhenti dia pacu ibadah. Kenapa? Sudah tercapai tujuan. Apalagi lulus dia nyalek terus pacu wirid, pacu nenek kaji. Begitu menang, insya Allah berhenti dia pacu ibadah. Motivasinya soalnya itu supaya dia menang. Lebih bahaya lagi kalau tidak lulus atau tidak sugih-sugih atau tidak datang-datang jodohnya. Apa yang dikhawatirkan? Menyesal dia ibadah. Ternyata lelahku ibadah dekku sugih-sugih katanya. Nauzubillah min. Itu tak disadari karena motivasinya.
seperti itu. Itu sebabnya hadis masyhur Nabi salat sampai setiap malam, bukan hanya bulan Ramadan, setiap malam qiyamul lail sampai kaki beliau pecah-pecah katanya kan, bengkak dan lain sebagainya. Siti Aisyah heran, ya Rasulullah, Sida ini sudah diberikan segala-galanya dunia dan akhirat, kenapa masih salat sampai bengkak-bengkak? Kan begitu. Apa jawaban Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan. Maksud Nabi itu begini, Aisyah, siapa bilang juga itu tujuan saya salat, supaya saya diberikan nikmat dunia akhirat? Itu maksud Nabi. Sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita, jangan itu motivasinya. Nabi bilang, begini caraku bersyukur wahai Aisyah. Maksudnya apa di balik itu? Kalau ditafsirkan, diterjemahkan panjang, ungkapan yang sangat dalam itu, maksud Nabi itu begini, wahai Aisyah, siapa bilang juga saya ibadah untuk itu. Kalau saya ibadah untuk itu, supaya ini, supaya itu, iya, tidak perlu saya ibadah lagi kalau memang untuk itu. Tapi kan bukan untuk itu, wahai Aisyah. Saya ibadah semata-mata sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu niat kita ibadah, Bapak Ibu, tidak akan berhenti kita ibadah apapun kondisi dan situasi kita. Mau kita susah, mau kita molah, mau kita miskin, mau kaya, mau jomblo terus, nak nikah-nikah, mau nikah 4, mau sakit, mau sehat, tetap kita salat. Kenapa? Karena memang motivasi kita semata-mata meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana nikmat Allah itu tidak pernah ada habis-habisnya. Sehingga kalau niat kita ibadah untuk bersyukur, maka tidak ada habis-habisnya juga ibadah kita. Mudah-mudahan dengan ibadah kita ini, dengan niat motivasi kita ibadah untuk meningkatkan syukur, la in syakartum la azidannakum, maka Allah pun akan melimpahkan karunia, nikmat, berkah kepada kita semua dan keluarga kita fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari saatnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melaksanakan salat tarawih berjamaah. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا صلاة التراويح رحمكم الله. لا إله إلا الله. صلوا على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك